Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan membahas soal sifon dan sortir ya. Jadi proses sifon dan sortir itu dilakukan secara bersamaan di dalam kolam lobster air tawar supaya mencegah terjadinya apa itu namanya stres yang berlebihan di dalam kolam. Oh ya, untuk kalian yang baru nonton channel YouTubeku, bro, HP-mu nih. Untuk kalian yang baru nonton channel YouTubeku, silahkan ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat informasi terbaru seputar budidaya lobster air tawar. Ini sebelumnya sorry banget teman-teman, capek. Jadi total kegiatan ini kita kerjakan selama 2 hari untuk membersihkan 2 kolam, karena yang kita lakukan ini kan dibarengi sama agenda pengiriman. Jadi kita harus bagi-bagi waktu, bagi-bagi kegiatan. Nah, jadi baru selesai dalam waktu 2 hari, dan setiap hari itu ketika mengerjakan itu menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam lebih. Jadi ini aja, ini tadi kita baru mulai itu sekitar jam 3 ya mas ya. Kita jam 3 baru selesai setengah 6 ya. Setengah 6 habis maghrib itu baru selesai. Jadi mau lihat kayak gimana proses sifonnya. Jadi kita akhirnya menggunakan kayak semacam selang dan apa selang dan pipa yang agak panjang. Nah di situ kita baru bisa, teman-teman bisa lihat di situ debu-debunya mulai keangkat semua ya. Sorry kalau misalkan nggak begitu kelihatan. Jadi ketika proses ini pun ternyata ada tamu juga yang datang ke kantor. Jadi posisinya Mas Edi yang ngerjakan, yang sifon. Nah aku handle customer dulu karena ada customer yang datang. Kemudian gantian. Nah ini ada customer datang, beliau melihat cara kita sifon. Kayak yang aku bilang, kita waktu jam kerja pun kita bagi-bagi.
Ini udah bersih semuanya. Jadi ini kita ambil dari kolam 2 inci untuk kita cari ukuran yang sudah masuki 3 inci. Jadi banyak banget, ada 2 keranjang. Setelah itu nanti kita masukkan ke kolam yang sudah kita persiapkan 1 hari sebelumnya. Itu kolam yang memang khusus untuk ukuran 3 inci. Oke, jadi untuk sementara ini masih ada keranjang lagi yang belum selesai dihitung. Jadi kita udah dapat sekitar 40-an, ini mau dimasukkan ke kolam 3 inci. Jadi kalau seperti ini kita memasukkannya biasanya kita taruh di styrofoam dulu supaya nanti dia jalan sendiri ke dalam kolam. Nah teman-teman, kalau misalkan ya kegiatan sortir ini memang kita lakukan itu supaya kita memang cari beberapa bibit unggul yang nantinya bisa dijadikan indukan baru. Oke, tak nyalain flashnya. Gelap soalnya. Ya kita masukkan satu-satu. Nah, dari satu kolam yang 2 inci itu tadi juga masih ada beberapa yang ukurannya belum mencapai 3 inci. Itu wajar dalam proses sortir karena biasanya memang kalian akan menemukan sekitar 15% dari usia 2 inci itu akan menjadi 3 inci. Jadi cepat, perkembangannya lebih cepat. Itulah yang harus teman-teman siapin untuk jadikan indukan kalian. Jadi kalau bisa jangan dijual. Yang kalian jual setiap hasil menghasilkan bibit, itu adalah yang hasil sortir seperti ini, yang pertumbuhannya relatif standar. Untuk yang pertumbuhannya lebih cepat daripada biasanya, usahakan dijadikan indukan sendiri. Nah, jadi ditaruh di atas styrofoam gitu, nanti dia akan berusaha untuk mencari jalan sendiri untuk masuk ke dalam kolam. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, jadi apa yang kita lakukan seperti itu ya, proses sortir yang kita lakukan. Itu kita lakukan untuk anakan yang ukuran 2 inci jadi 3 inci. Supaya nanti yang hasil sortir itu tadi itu bisa kita pergunakan untuk menjadi indukan baru. Kalau yang sisanya itu baru teman-teman bisa jual sebagai bibit. Karena kalau misalkan orang order bibit atau pembelian bibit ya, itu kan dia kan biasanya kan diternakkan massal. Jadi tidak perlu teman-teman untuk mencari bibit unggul yang dijadikan untuk indukan. Nah, kalau proses itu kalian lakukan terus, maka kalian akan menemukan bisa memproduksi indukan-indukan sendiri yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dari tempat order pertama kali indukan kalian. Jadi karena yang pertama, si anakan ini dia sudah lahir dari posisi kolam yang kalian punya. Jadi kalian pakai kolam yang sudah ada, dia hidup dari kolam yang kalian hasilkan. Nah, anakan yang berasal dari kolam yang kalian hasilkan itu cenderung lebih kuat dibandingkan dengan teman-teman ambil dari indukan yang lain. Jadi proses awal budidaya itu dari indukan yang teman-teman miliki, kalian cetak indukan untuk kalian sendiri nantinya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau nggak salah, dengan pertumbuhan yang cepat seperti ini, dari 3 inci sampai 4 inci hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulanan. Nanti dia udah jadi indukan lagi lah. Next, nanti aku akan bikin konten seputar itu, dimana bibit yang 3 inci tadi yang aku jadikan calon indukan baru itu nanti dipindah ke kolam yang 4 inci untuk jadi perbedaan jantan dan betinanya yang mana. Jadi kayak gitu teman-teman, thank you semua. Sorry kalau konten kali ini relatif pendek daripada konten yang biasanya, karena ya satu, pengerjaannya sendiri aku harus bagi waktu sama pekerjaan yang lain. Dua, isinya hanya sifon dan sortir yang sebenarnya kalau dalam pengerjaannya itu simple, tapi untuk menjelaskannya teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa menjelaskan apa yang teman-teman perlu ketahui ya seputar sifon dan sortir. Jadi kayak gitu teman-teman, thank you semuanya sudah nonton and see you next time, bye.